Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20, ayat yang ke-22 sampai dengan ayat yang ke-35. Tetapi sekarang sebagai tawanan roh, aku pergi ke Yerusalem, dan aku tidak tahu apa yang akan terjadi atas diriku di situ. Selain daripada yang dinyatakan Roh Kudus dari kota ke kota kepadaku, bahwa penjara dan sengsara menunggu aku. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil, kasih karunia Allah. Dan sekarang aku tahu bahwa kamu tidak akan melihat mukaku lagi. Kamu sekalian yang telah kukunjungi untuk memberitakan kerajaan Allah. Sebab itu, pada hari ini aku bersaksi kepadamu bahwa aku bersih, tidak bersalah terhadap siapapun yang akan binasa. Sebab aku tidak lalai memberitakan seluruh maksud Allah kepadamu. Karena itu, jagalah dirimu dan jagalah seluruh kawanan, karena kamulah yang ditetapkan Roh Kudus menjadi penilik untuk menggembalakan jemaat Allah yang diperolehnya dengan darah anaknya sendiri. Aku tahu bahwa sesudah aku pergi, serigala-serigala yang ganas akan masuk ke tengah-tengah kamu dan tidak akan menyayangkan kawanan itu. Bahkan di antara kamu sendiri akan muncul beberapa orang yang dengan ajaran palsu, mereka berusaha menarik murid-murid dari jalan yang benar dan supaya mengikut mereka. Sebab itu berjaga-jagalah dan ingatlah bahwa aku 3 tahun lamanya, siang malam, dan tiada henti-hentinya menasihati kamu masing-masing dengan mencucurkan air mata. Sekarang aku menyerahkan kamu kepada Tuhan dan kepada firman kasih karunia-Nya yang berkuasa membangun kamu, menganugerahkan kepada kamu bagian yang ditentukan bagi semua orang yang telah dikuduskannya. Perak atau emas atau pakaian tidak pernah aku ingini dari siapapun juga. Kamu sendiri tahu bahwa dengan tanganku sendiri aku telah bekerja untuk memenuhi keperluanku dan keperluan kawan-kawan seperjalananku. Dalam segala sesuatu telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Demikianlah pembacaan firman Tuhan dan yang merupakan ayat emas untuk kita renungkan bersama terambil dari Kisah Para Rasul pasal yang ke-20 ayat yang ke-35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Berdasarkan ayat tadi, saya ajak saudara untuk mendengarkan renungan yang berjudul Tangan yang Terbuka. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, pada tahun 1891, Biddy Mason dikebumikan dalam makam tanpa nisan di Los Angeles. Hal itu memang lazim bagi wanita yang lahir sebagai budak, tetapi agak janggal bagi seorang yang sukses seperti Biddy. Setelah memperoleh kebebasannya lewat keputusan pengadilan pada tahun 1856, ia menjadi kaya dengan memadukan keahliannya sebagai perawat dan kecakapannya dalam berbisnis. Setelah melihat masalah yang dihadapi para imigran dan narapidana, Biddy pun menolong mereka dengan melibatkan diri dalam banyak kegiatan amal, sehingga orang-orang sering mengantre di depan rumahnya untuk meminta bantuan. Tahun 1872, hanya 16 tahun setelah merdeka dari perbudakan, ia dan menantu laki-lakinya mendanai pendirian gereja Episkopal Metodis Afrika pertama di Los Angeles. Hidup Biddy mencerminkan kata-kata Rasul Paulus, "Telah kuberikan contoh kepada kamu, bahwa dengan bekerja demikian, kita harus membantu orang-orang yang lemah dan harus mengingat perkataan Tuhan Yesus. Sebab Ia sendiri telah mengatakan, adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima." Memang Paulus datang dari latar belakang yang terhormat dan bukan dari perbudakan. Tetapi ia memilih jalan hidup yang kemudian membuatnya dipenjara dan mati martir demi melayani Kristus dan sesamanya. Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, pada tahun 1988,
para dermawan meresmikan batu nisan untuk Bidi Mason dalam acara yang dihadiri wali kota Los Angeles dan hampir 3.000 jemaat dari gereja kecil yang dirintis di rumah Bidi seabad sebelumnya. Bidi pernah berkata, tangan yang terbuka akan diberkati, karena ia memberi dengan limpah pada saat ia menerima kelimpahan. Tangan yang telah memberi dengan murah hati itu menerima warisan yang begitu melimpah. Siapakah orang di hidup Anda yang sedang bergumul dan butuh pertolongan Anda? Bagaimana Anda dapat menolong orang atau keluarga itu hari ini? Sahabat ODB yang dikasihi Kristus, ingatlah, tangan yang terbuka akan diberkati karena ia memberi dengan limpah pada saat ia menerima kelimpahan. Bidi Mason. Mari kita satukan hati kita berdoa. Bapa yang baik, pagi hari ini kami menaikkan pujian syukur. Kami berterima kasih kepadamu, karena Engkau telah memberkati kami kembali, melalui firman-Mu yang sudah kami baca dan yang telah kami renungkan bersama. Inilah kehidupan kami ya Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Engkau Tuhan kami yang baik, Engkau Tuhan kami yang setia, yang akan menyertai kami sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Sepanjang hari ini ya Tuhan, kami serahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Dalam segala aktivitas pekerjaan kami yang akan kami kerjakan di sepanjang hari ini, Engkau akan menyertai kami lagi. Engkau akan menuntun kami. Engkau akan membuat berhasil apapun yang kami kerjakan. Dan Engkau Tuhan sumber berkat. Engkau akan memberkati setiap pekerjaan kami. Inilah yang menjadi doa kami pada pagi hari ini. Engkau Tuhan yang selalu mendengar, dan Engkau pasti akan menjawab setiap permohonan doa kami yang sudah kami naikkan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.